Ya, terima kasih sahabat YouTuber yang kami muliakan, khususnya keluarga besar Puri Agung Jatikusumo. Sekarang saya berada di Wisma Asoka di Kelurahan Purwantoro, Kota Malang ini. Ini tempat rumah saya, dan hari ini saya punya niat untuk membayar utang sejarah. Apakah utang sejarah itu? Setiap manusia punya utang sejarah. Jadi ibunya namanya siapa, bapaknya siapa, neneknya siapa, kakeknya siapa, terus ke sana. Itu adalah sejarah kita. Tanpa beliau kita tidak ada. Sejarah itu adalah pemberian Sang Maha Kuasa. Jadi kalau ini kita sampai melalaikan dan kita berbelok kepada sejarah yang lain, itu namanya durhaka. Demikian juga wilayah, misalnya wilayah Kota Malang ini sejarahnya bagaimana, ya? Singosari sejarahnya bagaimana, dan provinsi pun punya sejarah, kerajaan apalagi punya sejarah. Nah, oleh karena itu sejak 2008 saya dinobatkan oleh para raja-raja sebagai Prabaraja Jagat Jawa, dinobatkan di Trowulan sana. Tugas saya adalah terus memperhatikan perkembangan kerajaan-kerajaan baik besar atau kecil. Karena kerajaan-kerajaan itulah media kumpul dan sentra dari kepribadian dan kebudayaan itu. Nah, inilah yang akan kita giring ke sana pelan-pelan. Kalau suatu negara kepribadian dan budayanya sudah hancur, negara kita mesti lebur. Tidak akan. Tapi kalau politik memang sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan, baru itulah raja-raja berkumpul. Bila perlu, kita akan mendirikan suatu paguyuban, bukan pemerintahan, bukan partai politik, dan bukan ormas. Karena raja itu berbudi luhur. Orang yang berbudi luhur itu tidak mungkin pengen mengacau balokan satu dengan yang lainnya. Partai ABCD itu semua adalah saudara kita. Suku ini, semua adalah saudara kita. Tugas kita adalah merajut kembali kerukunan, membuktikan terwujudnya cita-cita Pancasila. Dalam cita-citanya adalah keadilan sosial yang dimulai dari para orang-orang yang berbudi luhur ini. Inilah yang akan kami sampaikan. Dan utang Ki Jatikusumo itu apa tentang sejarah? Dulu pada waktu 1997 kami mengumpulkan orang-orang yang saya anggap orang-orang besar karena terdiri dari para raja-raja, tokoh agama, spiritual, politikus-politikus. Gunanya apa? Untuk memperingatkan pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Kenapa diperingatkan? Karena pemerintahan Orde Baru sudah lupa terhadap sejarah sebagaimana kemerdekaan yang diproklamikan oleh Bung Karno 17 Agustus 1945. Nah, kami lalu pada waktu itu baris sepakat mendirikan satu kekuatan moral, bukan ormas dan bukan politik, kekuatan moral. Oleh karena itu kami membuat himpunan yang namanya Rekonsiliasi Nasional. Jadi meninjau kembali perjalanan politik setelah bangsa ini berjalan sekian tahun. Waktu itu tahun 1997. Yang berada di dalam barisan itu adalah satu, Hamengkubuwono IX dari Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat, Pakubuwono XII dari Dalem Surakarta Hadiningrat, lalu Gus Dur, lalu Ma'arif dari Dalem Cirebon, dari Banten, dari Bali, dari Nusa Tenggara Barat, dari Bante Damasubo Mahatera, terus Romo Mahnik Suseno, Jatikusumo, Ibu Supeni, pimpinan PNI Front Marinir. Pada waktu itu beliau sepakat untuk
saya yang memimpin. Nah, tujuannya memperingatkan Orde Baru, dan kebetulan saya dalam rangka pengen meluruskan kembali bangsa ini, saya mulai dari menghimpun raja-raja seluruh Nusantara. Ya, saya himpun ada di Trowulan Mojokerto sana, yang nanti dalam waktu dekat ini akan dipimpin oleh Profesor Abairos, akan ngumpul raja-raja dan akan mengadakan pertemuan di rumah saya ini untuk melanjutkan cita-cita perjuangannya. Karena apa? Pada waktu Indonesia merdeka, untuk membiayai perjuangan kemerdekaan dan mendirikan Republik Indonesia adalah dipinjami para raja-raja itu. Oleh karena itu, sekarang ini melihat situasi politik negara kita sudah kelihatannya menyimpang dari cita-cita kemerdekaan, raja-raja akan berkumpul kembali ya untuk memperingatkan dan akan nagih uang